Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu Bapa, kaum muda, anak-anak dan remaja yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur berjumpa kembali dalam rangkaian ibadah keluarga hari ini di Rabu 26 Agustus 2020. Firman Tuhan akan kembali kita renungkan. Mari bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun kami hari lepas hari, hingga kini kami kembali berada di sekitar sabda-Mu. Bersama-sama sebagai keluarga kami hendak merenungkannya. Karuniakanlah bagi kami kuasa Roh Kudus yang meneguhkan kami, memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan ini, lalu melakukannya dengan penuh sukacita. Berkatilah ya Tuhan Yesus, jadilah seturut dengan kuat kuasa dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, beriring dengan firman yang akan kami renungkan dan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah bersama kita membuka kitab Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Demikianlah kutipan menurut kitab ini. Keluaran pasalnya yang ke-21, ayat 26 dan ayatnya yang ke-27. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang membaca, merenung dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, kaum muda dan remaja yang Tuhan Yesus kasihi, di hari Minggu yang lalu kita telah mengenal istilah habiru. Habiru adalah istilah bagi orang-orang Ibrani sendiri yang terstigma karena statusnya sebagai seorang budak. Dan kenapa menjadi seorang budak? Karena kemiskinan yang parah, terlilit hutang, karena kejahatan dan sebagainya. Kita mengenal istilah habiru ditujukan kepada orang-orang yang sering dianggap sebagai pengacau. Dan mereka adalah orang Ibrani sendiri, adalah orang Israel sendiri. Dan kemudian berstatus budak. Dan apa yang kemudian diatur dalam bacaan kita di hari Minggu yang lalu pun kita sudah mengenal dia merupakan bagian dari Sefer Habirit atau kitab perjanjian yang sejatinya mengisi hukum dan peraturan yang sangat pragmatis bahkan kasuistik dalam mengatur hubungan relasi dengan orang lain. Dan secara khusus dalam bacaan kita di minggu yang lalu dan hari ini dalam keberadaan perjumpaan dengan budak, dan dalam hal ini adalah budak orang Ibrani. Apa yang baru saja kita baca adalah ketika kasus terjadi, kalau misalnya sang tuan, sang pemilik budak itu melakukan perbuatan yang pada akhirnya mengakibatkan cacat permanen. Kalau kita baca, mungkin karena dia ditumbuk sehingga tanggal giginya, atau kemudian dia melukai sehingga kehilangan penglihatan dari budaknya, baik itu laki-laki atau perempuan, dan meninggalkan kerusakan yang permanen atau cacat, maka sebagai bentuk, kalau mau dibilang restitusi ya juga bisa, mau dibilang kompensasi juga bisa, maka budaknya laki-laki atau budaknya perempuan yang telah mengalami cacat permanen dan kerusakan, baik itu tanggal gigi atau kemudian kehilangan penglihatan,
akan dibebaskan dengan status sebagai seorang merdeka. Kalau toh kita mau membaca renungan atau refleksi dari bacaan ini, dan bentuk restitusi atau kompensasi kepada sang budak yang telah dia terima dari tuannya sebagai konsekuensi dari cacat atau kerusakan permanen yang dialami, lalu dia merdeka, toh di hati kecil kita akan bertanya, masa sampai harus mengalami luka yang semacam itu, mengalami cacat, mengalami kerusakan, kehilangan penglihatan, bahkan di dalamnya tak bergigi, lalu kemudian baru dilepaskan, toh kayaknya menjadi sesuatu yang tak manusiawi. Tapi yang pasti bahwa apa yang kemudian dia alami dalam kultur Yudaisme untuk menata kehidupan mereka, secara khusus tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang memiliki budak di rumahnya, dan dalam hal ini adalah budak dari bangsanya sendiri, orang Ibrani atau Habiru, maka yang pasti mereka diminta jangan sampai dalam kasus secara khusus sangat kasuistik, lalu sampai dan dengan meninggalkan luka, meninggalkan stigma, meninggalkan kerusakan, meninggalkan cacat, dan baru dilepaskan sebagai seorang merdeka. Tapi utamanya adalah kembali seperti di minggu yang lalu, apa yang menjadi bingkai dan spirit dari Sefer Haberit ini adalah visi bahwa semua umat adalah ciptaan Allah sendiri, yang di dalamnya berada bersama-sama sebagai seorang ciptaan satu dengan yang lain, saling menghargai. Ada respect dan sekaligus responsibility, tanggung jawab dan penghargaan dalam rangka perjumpaan. Ketika cacat itu terjadi, maka sebagai bentuk restitusi dan kompensasi, maka dia dibebaskan. Tapi utamanya lebih daripada itu, sampai dan dengan jangan sampai itu terjadi, diharapkan spirit keadilan, misfat, dan spirit kebenaran, sedekah, itu harus hadir dalam setiap rumah-rumah orang Israel, rumah orang-orang Ibrani yang memiliki budak Ibrani atau kaum Habiru ini. Utamanya adalah bagaimana seorang dengan yang lain hadir di dalam penghargaan kemanusiaan. Apa yang boleh kita alami dan kita refleksikan dari bacaan kita ini, tak jarang dalam kehidupan kita berlangsung secara khusus sebuah bentuk persepsi sosial yang kita hadapi dalam warna keseharian kita adalah what I have lebih memberi standing daripada what I am. Dan akhirnya what I am lebih ditentukan oleh what I have. Dan dengan demikian identitas seseorang dalam persepsi sosial itu sangat ditentukan oleh apa yang dimilikinya. What I have lebih memberi standing, lebih memberi makna dan lebih utama bahkan daripada what I am. Jadi seseorang dilihat dari apa yang dimilikinya. Dan penghargaan terhadap apa yang dimilikinya itulah yang kemudian di dalamnya harus dilihat secara jujur. Apakah kemudian seseorang harus dinilai berdasarkan apa yang dimilikinya? Sejatinya bukankah dalam refleksi ibadah keluarga yang lalu pun kita melihat bahwa kita sekalian adalah citra yang segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Yang kemudian sejatinya adalah Adam, adalah Damah, yang adalah dari debu tanah itu, tapi telah diberikan oleh Allah nafas kehidupan yang memberikan daya hidup, memberikan hidup, dan membuat kita bermartabat dan berarti. Sehingga sejatinya kitalah yang di dalam kehadiran sebagai citra dan gambar Allah sungguh bermakna, bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena sejatinya kita adalah sang ciptaan dari Allah sendiri. Moga dalam perjalanan kita memaknai perjumpaan dengan siapapun, adalah kita yang menghargai kemanusiaan ini secara otentik. Prinsip keadilan dan kebenaran atau misfat dan sedekah itu menjadi spirit orang-orang Israel dalam memaknai kehadiran mereka sebagai umat yang taat terhadap hukum dan peraturan, yang hadir melalui kitab perjanjian atau Sefer Haberit, yang di dalamnya mengatur juga relasi dengan seorang budak. Lalu kemudian spirit itu kita alami sekarang di masa kini, adalah kita melihat lian kultural, lian religius, atau lian apa saja dalam kuali keberagaman kita saat ini
untuk kemudian menghadapi seorang dengan yang lain dalam ruang publik sebagai pribadi yang di dalamnya egaliter, setara. Dalam kultur budaya Jawa disebut dengan serawung, berjumpa satu dengan yang lain di dalam kekuatan persaudaraan. Dan itu mengandaikan satu dengan yang lain dengan sikap mengalah, menghargai, memberikan ruang dan tempat. Ada titik temu, bukan selamanya titik tengkar, tetapi sebuah titik temu yang di dalamnya perjumpaan atas nama cinta kasih itu dipupuk dan dirawat. Sehingga seseorang dimaknai karena kehadirannya sebagai citra dan sebagai ciptaan Allah saja. Apa yang kemudian dilukiskan sebagai bentuk keadilan di mana perjumpaan kita dengan sesama juga di dalamnya adalah bentuk wujud kebenaran ketika kita dan sesama hadir dalam kesetaraan di tengah-tengah konteks keragaman itu. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus di dalam tulisannya Life After the Pandemic. Beliau mengatakan, janganlah kita begitu digoyahkan oleh apa yang sedang terjadi di sekitar kita dan menyadari bahwa kita adalah bagian dari satu keluarga manusia dan mendukung satu sama lain. Waktunya telah tiba bagi kita untuk menghapus ketidaksetaraan, untuk menyembuhkan ketidakadilan yang merugikan kesehatan seluruh keluarga manusia. Demikian apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus ketika memaknai kehidupan setelah masa pandemik ini. Ada kerinduan untuk menjaga akan kesetaraan dalam spirit semangat persaudaraan universal yang belajar dari masa-masa sulit bahwa sejatinya kita adalah satu keluarga besar manusia yang sejatinya harus mendukung satu dengan yang lain, dan waktunya telah tiba untuk kita hadir dalam kekuatan semangat egaliter, kesetaraan itu untuk bersama-sama membangun kondisi sehingga pulih dan sembuh kembali dari beragam macam bentuk polarisasi dan ketidakadilan yang kita alami, dan itu sungguh-sungguh merugikan dan melukai. Paus Fransiskus memakai istilah merugikan kesehatan seluruh keluarga manusia. Jadi bukan hanya soal virus pandemi COVID-19 yang hadir dalam virus yang mewabah ini, tapi ketika solidaritas yang dicederai, semangat perjumpaan di antara sesama yang dilukai dengan spirit diskriminasi dan ketidaksetaraan itu sejatinya juga turut melukai. Apa yang kemudian dialami Moga dalam situasi sulit ini, kita justru belajar satu dengan yang lain untuk sama-sama saling menyembuhkan. Lalu kemudian di dalamnya memprovokasi. Apa yang kemudian kita hadir, justru kita upayakan untuk menemukan titik temu, bukan justru titik tengkar yang di dalamnya kita terdivisi, kita terpisah-pisah. Di tengah-tengah situasi yang sejatinya mengandaikan kita seharusnya punya kekuatan untuk berjumpa satu dengan yang lain. Tuhan kiranya menguatkan kita untuk respect, untuk menghargai satu dengan yang lain, untuk hadir dalam semangat responsibility dan tanggung jawab dalam perjumpaan satu dengan yang lain, dan itu sebagai wujud dari compassion, dari bela rasa kita, dari kepekaan kita ketika seseorang diperhadapkan dalam sebuah realitas yang di dalamnya ternyata satu dengan yang lain berbeda. Moga kita tidak hadir untuk memperuncing titik tengkar yang pada akhirnya melukai, memakai istilah dalam bacaan kita, meninggalkan cacat permanen, meninggalkan luka permanen yang dalam kasuistik membuat kebutaan dan tanggal alat fungsi untuk mengunyah, dan itu sungguh-sungguh merusak kehidupan. Tapi moga yang ada bagi kita semua adalah keterpanggilan untuk sama-sama berada di rumah besar, rumah bersama kita ini, untuk saling hadir satu dengan yang lain sebagai saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita semua untuk menghangatkan kedekatan hati, di mana seorang dengan yang lain hadir, menguatkan, meneguhkan, dan mengalami cinta yang universal itu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kasih Tuhan Yesus, dalam kehidupan umat-Mu Israel, orang-orang Ibrani tak jarang berjumpa dalam situasi bahwa sebagai bagian dari sesama suku, ada yang hadir dalam status sebagai seorang budak. Perbuatan-perbuatan yang terjadi secara khusus dari pihak sang tuan atau sang nyonya tak jarang bisa menyebabkan luka permanen, cacat, dan kerusakan. Apa yang kita baca, seorang budak bisa menjadi buta. Seorang budak kehilangan fungsi alat mengunyahnya, dan itu berarti melukai hidupnya. Apa yang kemudian dialami, bahwa kompensasi, restitusi itu diberikan dengan membebaskannya, kadang memberikan sebuah pertanyaan besar. Apa artinya seseorang kemudian dibebaskan tapi dia buta? Dan apa artinya seseorang dibebaskan tapi kemudian dia kehilangan fungsi alat untuk mengunyah? Kiranya dijauhkan dari sikap-sikap kami untuk melukai sesama kami. Terlebih ketika kami terjebak dalam semangat primordialisme yang di dalamnya mengagung-agungkan identitas tertentu dan melihat kepelbagian lalu meruncingkannya menjadi titik tengkar. Tapi biarlah kami hadir dalam semangat persaudaraan untuk merengkuh dan merangkul seorang dengan yang lain dalam semangat cinta. Moga semangat memberi kemerdekaan, pembebasan, tahun Yobel, tahun Sabat, adalah kami semua yang mengerti bahwa sejatinya kehidupan itu berharga karena kami adalah ciptaan dan bermartabat sebagai ciptaan-Mu. Kiranya itu jualah yang akan kami junjung dalam kami memaknai hari-hari kami. Terlebih ya Tuhan, kami memperjuangkan kesetaraan yang pada intinya akan menyembuhkan beragam macam luka-luka dalam kehidupan kami. Karena sejatinya disitulah terjadi titik temu antar beragam cinta kasih dalam semangat untuk mendukung satu dengan yang lain. Tolonglah kami di masa-masa sulit ini agar solidaritas itulah yang akan kami junjung. Sehingga apapun situasinya yang ada, sejatinya waktunya telah tiba bagi kami semua untuk menghapus ketidaksetaraan yang di dalamnya akan menyembuhkan ketidakadilan yang merugikan kesehatan seluruh umat yang sejatinya adalah keluarga besar. Dan kami akan memperjuangkannya di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah komunitas bergereja kami, di tengah-tengah komunitas kami bermasyarakat, untuk bersama-sama seorang hadir dan yang lain, secara khusus dalam momentum 75 tahun kami memaknai kemerdekaan kami sebagai anak negeri yang di dalamnya mensyukurinya sebagai berkat anugerah yang telah Tuhan berikan. Karena bantulah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hadir dan tidak menciderai, tidak melukai situasi, semata-mata karena kami lebih mementingkan apa yang menjadi kepentingan diri, kepentingan ego, ketimbang kami pedulikan apa yang menjadi kepentingan banyak orang. Kiranya itu jualah yang akan selalu menguatkan dan meneguhkan kami dalam semangat kami saling berjumpa dan membantu secara khusus dalam situasi-situasi sulit ini. Terima kasih karena kami boleh menghayati kembali ibadah keluarga pada saat ini. Berkati kami sebagai suami istri yang sekaligus adalah juga orang tua, bapa dan ibu rumah tangga dengan anggota keluarga yang kami kasihi. Kiranya rumah-rumah tangga kami adalah rumah penuh cinta, di mana kami perjuangkan akan kehadiran kami satu dengan yang lain dengan saling mendukung dan tidak akan melukai, apalagi melukai sehingga menyebabkan kecacatan, menyebabkan luka permanen, dan itu sungguh-sungguh menyedihkan, bahkan pada akhirnya menjadikan keluarga kami terpecah. Sembuhkanlah kami, bantulah kami agar kami memupuk dan merawat cinta di tengah-tengah keluarga kami, sehingga di dalamnya yang hadir adalah kekuatan kasih sayang Tuhan yang berbuah, di mana dengan kekuatan doa dan ketaatan kepada firman, iman, pengharapan dan kasih itu akan menjadi warna keseharian dari rumah-rumah tangga dan keluarga-keluarga kami.
kami yang bekerja dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan, kami yang menata kehidupan studi, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi, kami yang sementara bergumul mencipta peluang kerja, mencari pekerjaan, kami yang sementara sedang kuliah dan berjuang dengan situasi sulit yang di dalamnya demi masa depan yang lebih baik. Tuhan berkatilah kami, sehingga kami yakin jeripaya kami di dalam Engkau tidak sia-sia, tapi kekuatan Tuhan menguatkan, memberikan kepada kami kekuatan dan keteguhan untuk menatakan perjumpaan kami yang kemudian dalamnya keluarga-keluarga kami menjadi kuat, keluarga-keluarga kami bahu-membahu, diteguhkan dan menjadi tidak sendiri, karena kami tahu bahwa di dalam rumah kami itu, sebagai suami istri, sebagai orang tua, dan setiap anggota keluarga, kami penuh cinta, iman, dan harap untuk di dalam bersama-sama dan dengan Tuhan Yesus menjalani hari-hari kami. Engkau berkati gereja kami, gereja lepas gereja dan beragam denominasi sebagai bagian dari Persekutuan Universal Orang Percaya, terlebih kami di Jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Tuhan tolong dan berkati dalam persekutuan pelayan kesaksian yang kami lakukan. Kondisi saat dan krisis ini membuat beragam macam keterbatasan, sehingga kesulitan kami hadapi dalam menata akan setiap bentuk-bentuk pelayanan yang mau kami buat. Tapi biarlah kami sabar satu dengan yang lain untuk saling mendoakan dan saling berbuat sekecil apapun untuk menguatkan satu dengan lain sebagai persekutuan orang percaya. Sekalipun kami belum berjumpa secara onsite di gedung gereja, tapi sejatinya di dalam kekuatan doa dan dalam kekuatan pelayanan, kami hadir sebagai keluarga yang saling membantu untuk apapun yang bisa kami buat. Hanya di dalam Tuhan sajalah kami dikuatkan. Karena kami berterima kasih untuk setiap perlindungan, kasih setia dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Kami mengucap syukur untuk itu. Biarlah kami rawat dengan baik dalam semangat kesehatian, sepikir, sejiwa, seperasaan dan setujuan. Lalu kemudian kami membantu dengan apa yang bisa kami bantu untuk sebuah kebaikan bersama, terlebih bagi orang lain yang kami yakin akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati akan kehadiran kami untuk selalu berkontribusi. Krisis yang kami hadapi, kami yakin bahwa di dalam Tuhan kami akan senantiasa Tuhan kuatkan, terlebih ketika para pejuang yang memperjuangkan kemanusiaan untuk kemaslahatan dan kebaikan, Engkau hadirkan terus sehingga kemudian berupaya untuk mengatasi wabah dan krisis yang kami hadapi ini. Bantulah setiap kemajuan yang diperoleh, seiring dengan kami yakin dan percaya pada waktu kuasa dan kehendak Tuhan. Tuhan akan memampukan bangsa dan negara kami, bahkan umat manusia, keluar dari krisis ini, dan di dalam kasih dan penyertaan Tuhan menyongsong kebaikan yang Tuhan beri dalam memaknai hari esok dan masa depan yang lebih baik dalam cinta-Mu. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami, jadilah sudut dengan maksud dan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, anak-anak dan kaum muda, kita bersyukur atas perjumpaan melalui ibadah keluarga pada kesempatan ini. Mari diawali di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing, kita memupuk kekuatan cinta yang di dalamnya kita hadir dengan saling menopang. Tuhan kiranya meneguhkan kita semua dan kita berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah keluarga yang akan datang. Semua kebaikan di dalam semangat keadilan dan kebenaran kiranya hadir di tengah-tengah keluarga kita yang saling mencintai. Tuhan memberkati. Amin.